Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, mari kita sama-sama memperdalam tentang 3 akhlak yang harus kita miliki, yaitu taat kepada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan bekerja keras. Mari kita bahas satu persatu, yaitu pentingnya taat kepada aturan. Taat memiliki arti tunduk kepada Allah, pemerintah, dan sebagainya, tidak berlaku curang dan atau setia. Aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Taat pada aturan adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat baik oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi, pemimpin, atau yang lainnya. Di sekolah terdapat aturan, di rumah terdapat aturan, di lingkungan masyarakat terdapat aturan, di mana saja kita berada pasti ada aturan. Aturan dibuat tentu saja dengan maksud agar terjadi ketertiban dan ketentraman. Mustahil aturan dibuat tanpa ada tujuan. Oleh karena itu, wajib hukumnya kita menaati aturan yang berlaku. Aturan yang paling tinggi adalah aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu terdapat pada Al-Qur'an. Sementara di bawahnya ada aturan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW yang disebut sunnah atau hadis. Di bawahnya lagi ada aturan yang dibuat oleh pemimpin, baik pemimpin pemerintah, negara, daerah, maupun pemimpin yang lain, termasuk pemimpin keluarga. Peranan pemimpin sangatlah penting. Sebuah institusi dari terkecil sampai pada suatu negara sebagai institusi terbesar tidak akan tercapai kestabilan tanpa ada pemimpin. Tanpa adanya seorang pemimpin dalam sebuah negara, tentulah negara tersebut akan menjadi lemah dan mudah terombang-ambing oleh kekuatan luar. Oleh karena itu, Islam memerintahkan umatnya untuk taat kepada pemimpin, karena ketaatan rakyat kepada pemimpin selama tidak maksiat akan terciptalah keamanan dan ketertiban serta kemakmuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul yaitu Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasulnya, yaitu sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59, sebagaimana yang telah kita bahas pada pembahasan terdahulu dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59. Asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat ini menurut Ibnu Abbas adalah berkenaan dengan Abdullah bin Huzaifah bin Qais As-Samhi ketika Rasulullah SAW mengangkatnya menjadi pemimpin dalam syariah atau perang yang tidak diikuti oleh Rasulullah SAW. As-Sadi berpendapat bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Amr bin Yasir dan Khalid bin Walid ketika keduanya diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai pemimpin dalam syariah. Quran Surat An-Nisa ayat 59 memerintahkan kepada kita untuk menaati perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Rasulullah SAW dan ulil amri. Tentang pengertian ulil amri, di bawah ini ada beberapa pendapat. Pendapat pertama, menurut Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, beliau berpendapat bahwasannya arti ulil amri adalah umara, ahlul ilmi wal fiqh, mereka yang memiliki ilmu dan pengetahuan ilmu fiqh. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa sahabat-sahabat Rasulullah SAW itulah yang dimaksud dengan ulil amri. Al-Mawardi berpendapat ada 4 pendapat dalam mengartikan kalimat ulil amri, yaitu yang pertama umara, para pemimpin yang konotasinya adalah pemimpin masalah keduniaan. Yang kedua ulama dan fuqaha. Yang ketiga sahabat-sahabat Rasulullah SAW.
Dan yang keempat, 2 sahabat saja, yaitu Abu Bakar dan Umar. Sedangkan Ahmad Mustafa Al-Marogi, beliau berpendapat bahwa ulil amri itu adalah umara, ahli hikmah, ulama, pemimpin pasukan, dan seluruh pemimpin lainnya. Itulah pendapat-pendapat ulama tentang ulil amri. Kita memang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk taat kepada ulil amri. Apapun pendapat yang kita pilih tentang makna ulil amri, namun perlu diperhatikan bahwa perintah taat kepada ulil amri tidak digandengkan dengan kata taat, sebagaimana kata taat yang digandengkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Ini ada ati'u, itu digandengkan kepada Allah dan Rasulnya, sedangkan kepada ulil amri, wa ulil amri minkum tanfa ati'u. Quraisy Shihab, mufassir Indonesia, memberi ulasan yang menarik. Tidak disebutkannya kata taat pada ulil amri untuk memberi isyarat bahwa ketaatan kepada mereka tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan atau bersyarat dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Artinya, apabila perintah itu bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Allah dan Rasulnya, tidak dibenarkan untuk taat kepada mereka. Lebih lanjut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam hadis berikut ini, An Abi Abdurrahman An Ali anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala la ta'ata fi ma'siyatillah innama ta'atu fil ma'ruf, yang mana artinya dari Abdurrahman dari Ali, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh taat terhadap perintah bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam hal yang ma'ruf, yang baik, yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Umat Islam wajib menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dan diperintahkan pula untuk mengikuti atau menaati pemimpinnya, tentu selama bukan perintah untuk maksiat kepada Sang Khalik. Tentu saja apabila pemimpinnya memerintahkan kepada hal-hal yang baik, apabila pemimpin tersebut mengajak kepada kemungkaran, wajib hukumnya untuk menolak. Lalu kita perdalam tentang sikap yang kedua, yaitu kompetisi dalam kebaikan. Hidup adalah kompetisi, bukan hanya untuk menjadi yang terbaik, tetapi juga kompetisi untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Namun sayang sekali banyak orang terjebak pada kompetisi semu yang hanya memperturutkan syahwat, hawa nafsu duniawi, dan jauh dari suasana Rabbani. Kompetisi harta kekayaan, kompetisi usaha pekerjaan, kompetisi jabatan kedudukan, dan kompetisi lainnya yang semuanya bak fatamorgana, seperti kelihatan namun ketika didekati menjadi tiada. Indah menggoda tetapi sesungguhnya tiada. Itulah kompetisi yang menipu. Bahkan hal yang sangat memilukan ialah tak jarang dalam kompetisi selalu diiringi suudzon atau buruk sangka, bukan hanya kepada manusia tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih merugi lagi jika rasa iri dan ria ikut bermain dalam kompetisi tersebut. Pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48, sebagaimana yang telah kita bahas terdahulu, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa setiap kaum diberikan aturan atau syariat. Syariat setiap kaum berbeda-beda sesuai dengan waktu dan keadaan hidupnya. Meskipun mereka berbeda-beda, yang terpenting adalah semuanya beribadah dalam rangka mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan menurunkan syariat kepadanya untuk memberi petunjuk kepada manusia agar berjalan pada rel yang benar dan lurus.
Sayangnya, sebagian dari ajaran-ajaran mereka disembunyikan atau diselewengkan sebagai ganti ajaran para nabi. Manusia membuat ajaran sendiri yang bersifat khurafat dan takhayul. Ayat ini membicarakan bahwa Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran sebagai pembenar kitab-kitab sebelumnya, juga sebagai penjaga kitab-kitab tersebut. Dengan menekankan terhadap dasar-dasar ajaran para nabi terdahulu, Al-Quran juga sepenuhnya memelihara keaslian ajaran itu dan menyempurnakannya. Akhir ayat ini juga mengatakan, perbedaan syariat tersebut seperti layaknya perbedaan manusia dalam penciptaannya, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Semua perbedaan itu adalah rahmat dan untuk ajang saling mengenal. Ayat ini juga mendorong pengembangan berbagai macam kemampuan yang dimiliki oleh manusia, bukan malah menjadi ajang perdebatan. Semua orang dengan potensi dan kadar kemampuan masing-masing harus berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melihat dan memantau perbuatan manusia, dan baginya tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Mengapa kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan? Paling tidak ada beberapa alasan, antara lain sebagai berikut. Pertama, bahwa melakukan kebaikan tidak bisa ditunda-tunda, melainkan harus segera dikerjakan. Sebab kesempatan hidup sangat terbatas. Begitu juga kesempatan berbuat baik belum tentu setiap saat kita dapatkan. Kematian bisa datang secara tiba-tiba tanpa diketahui sebabnya. Oleh karena itu, begitu ada kesempatan untuk berbuat baik, jangan ditunda-tunda lagi, tetapi segera dikerjakan. Yang kedua, bahwa untuk berbuat baik hendaknya saling memotivasi dan saling tolong-menolong. Disinilah perlunya kolaborasi atau kerjasama. Lingkungan yang baik adalah lingkungan yang membuat kita terdorong untuk berbuat baik. Tidak sedikit seorang yang tadinya baik menjadi rusak karena lingkungan yang saling mendukung kebaikan. Akan tercipta kebiasaan berbuat baik secara istiqomah atau konsisten. Ketiga, bahwa kesigapan melakukan kebaikan harus didukung dengan kesungguhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Langkah awal untuk menciptakan lingkungan yang baik adalah dengan memulai dari diri sendiri. Ibda bin nafsik, mulailah dengan diri sendiri, dari yang terkecil tentunya, dan dari sekarang. Mengapa? Sebab inilah jalan terbaik dan praktis untuk memperbaiki sebuah bangsa. Kita harus memulai dari diri sendiri dan keluarga. Sebuah bangsa apapun hebatnya secara teknologi tidak akan pernah bisa tegak dengan kokoh jika pribadi dan keluarga yang ada di dalamnya sangat rapuh. Terkemudian kita perdalam sikap yang ketiga yang harus kita miliki, yaitu mempunyai etos kerja. Sudah menjadi kewajiban manusia sebagai makhluk yang memiliki banyak kebutuhan dan kepentingan dalam kehidupannya untuk berusaha memenuhinya. Seorang muslim haruslah menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat. Tidaklah semata hanya berorientasi pada kehidupan akhirat saja, melainkan harus memikirkan kepentingan kehidupannya di dunia. Untuk menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat, wajiblah seorang muslim untuk bekerja. Bekerja adalah kodrat hidup
baik kehidupan spiritual, intelektual, fisik, biologis, maupun kehidupan individual dan sosial dalam berbagai bidang. Seseorang layak untuk mendapatkan predikat yang terpuji seperti potensial, aktif, dinamis, produktif, atau profesional semata-mata karena prestasi kerjanya. Karena itu, agar manusia benar-benar hidup dalam kehidupan ini, ia memerlukan ruh atau spirit. Untuk ini, Al-Quran diturunkan sebagai spirit hidup, sekaligus sebagai nur atau cahaya yang tak kunjung padam, agar aktivitas hidup manusia tidak tersesat. Dalam Al-Quran maupun hadis, banyak ditemukan literatur yang memerintahkan seorang muslim untuk bekerja dalam rangka memenuhi dan melengkapi kebutuhan duniawi. Salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya, kepada hambanya untuk bekerja termaktub dalam Quran surat At-Taubah ayat 105. Quran surat At-Taubah ayat 105 ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk semangat dalam melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat dan menilai amal-amal tersebut. Pada akhirnya, seluruh manusia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa amal perbuatannya masing-masing. Mereka yang berbuat baik akan diberi pahala atas perbuatannya itu. Mereka yang berbuat jahat akan diberi siksaan atas perbuatan yang telah mereka lakukan selama hidup di dunia. Sebutan lain dari ganjaran adalah imbalan atau upah atau kompensasion. Imbalan dalam konsep Islam menekankan pada dua aspek, yaitu dunia dan akhirat. Namun, penekanan kepada akhirat itu lebih penting daripada penekanan kepada dunia. Ayat di atas juga menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bekerja, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti membalas semua yang telah kita kerjakan. Hal yang perlu diperhatikan dalam ayat ini adalah penegasan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa motivasi atau niat bekerja itu mestilah benar. Umat Islam dianjurkan agar tidak hanya merasa cukup dengan melakukan tobat saja, tetapi harus dibarengi dengan usaha-usaha untuk melakukan perbuatan terpuji yang lainnya, seperti menunaikan zakat, membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan, menyegerakan untuk mengerjakan sholat, saling menasihati teman dalam hal kebenaran dan kesabaran, dan masih banyak lagi usaha-usaha lain yang sangat terpuji. Semua itu dilakukan atas dasar taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menyaksikan itu. Ayat ini pun berisi peringatan bahwa perbuatan mereka itu pun nantinya akan diperlihatkan pula kepada Rasul dan kaum muslimin lainnya kelak di hari kiamat. Dengan demikian akan terlihatlah kebajikan dan kejahatan yang mereka lakukan sesuai amal perbuatannya. Bahkan di dunia ini pun sudah sering kita saksikan bagaimana gambaran orang-orang yang berbuat jahat seperti pencuri, penipu, pemerkosa, koruptor, dan lain sebagainya. Banyaknya berita tentang korupsi, bagaimana koruptor dipertontonkan di ruang publik. Ini menandakan bahwa di dunia pun perbuatan kita sudah bisa dipertontonkan, apalagi kelak di akhirat yang pasti sangat nyata dan tidak bisa ditutup-tutupi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya dari Mikdan radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, tidak seorang pun yang makan lebih baik daripada makan hasil usahanya sendiri. Sungguh Nabi Daud alaihissalam makan dari hasil usahanya. Hadis riwayat Bukhari. Terkemudian, perilaku mulia atau ketaatan yang perlu dilestarikan adalah sebagai berikut. Yang pertama,
selalu menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, serta meninggalkan larangannya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Yang kedua, merasa menyesal dan takut apabila melakukan perilaku yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga, menaati dan menjunjung tinggi aturan-aturan yang telah disepakati baik di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Yang keempat, menaati pemimpin selagi perintahnya sesuai dengan tuntunan dan syariat agama. Dan yang kelima, menolak dengan cara yang baik apabila pemimpin mengajak kepada kemaksiatan. Lalu, perilaku mulia berikutnya adalah kompetisi dalam kebaikan. Yang perlu dilestarikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, meyakini bahwa hidup itu perjuangan dan di dalam perjuangan ada kompetisi. Yang kedua, berkolaborasi atau bekerja sama dalam melakukan kompetisi agar pekerjaan menjadi ringan, mudah dan hasilnya maksimal. Yang ketiga, dalam berkolaborasi semuanya diniatkan ibadah semata-mata menghadap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, selalu melihat sesuatu dari sisi positif, tidak memperbesar masalah perbedaan tetapi mencari titik persamaan. Yang kelima, ketika mendapatkan keberhasilan tidak tinggi hati, ketika mendapatkan kekalahan ia selalu sportif dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tawakal, menyerahkan segala urusan kepada Allah. Lalu yang ketiga, perilaku mulia yaitu etos kerja yang perlu dilestarikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, meyakini bahwa dengan kerja keras pasti ia akan mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Manjadda wajada, siapa yang giat pasti dapat. Yang kedua, melakukan sesuatu dengan prinsip, mulai dari diri sendiri, mulai dari yang terkecil dan mulai dari sekarang. Dan yang ketiga, pantang menyerah dalam melakukan suatu pekerjaan. Itulah 3 sikap mulia yang harus kita miliki di dalam kehidupan ini agar kehidupan kita beruntung di dunia dan di akhirat. Demikianlah penjelasan dan pendalaman tentang 3 sikap yang harus dimiliki oleh kita, yaitu taat kepada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan bekerja keras dengan etos kerja yang baik dan benar berdasarkan perintah Allah dan Rasul-Nya. Demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.